dulu pengrajin di dalam bubble, kalau misalnya sudah nge-brand, kita maunya orang bilang Nipah langsung ingat bubble. Kami bekerja sama dengan mereka, itu istilahnya itu membeli karya mereka itu untuk satu gambar itu dengan harga yang tidak dinego-nego. Halo Sobat RRI, balik lagi di podcast Becakap Bubble, tempat kita berbagi cerita dan diskusi tentang Bangka Belitung. Hari ini bareng Mutiara Okta bakal nemenin kamu di podcast Becakap Bubble, dan tentunya Muti nggak sendiri karena Muti udah menghadirkan dua wanita hebat yang punya peran penting untuk memajukan UMKM di Bangka Belitung, dan dua perempuan hebat ini punya karya yang keren banget. Salah satunya ini yang lagi Muti pakai. Dan yang ada di depan sini ada taplak meja, kemudian ada kotak tisu. Ini adalah karya dari dua wanita hebat yang sudah ada bersama Muti saat ini. Ada Mbak Finalia Arifin, owner Tanahwari, dan juga ada Mbak Eva Deswanti, owner dari Aircraft Lidi Nipah. Jadi hari ini Sobat RRI kita bakal ngobrol gimana sih awal mula, kemudian kita juga bakal bahas tentang produk-produk unggulannya. Pokoknya kita bakal bahas banyak bareng Sobat RRI, jadi jangan lupa pokoknya ikuti terus perbincangan kita. Oke, Muti mau ke Mbak Vina dulu ya, owner dari Tanahwari sendiri yang bajunya lagi Muti pakai, vest ya lebih tepatnya ya Mbak ya. Vestnya ini warna merah dan kelihatannya di gambar khusus apa sih Mbak? Boleh dong diceritain, ada filosofi apa gitu? Jadi memang setiap motif produk yang kami buatkan itu memiliki historinya, memiliki ceritanya itu sendiri. Nah kalau yang Mbak Muti ini pakai itu patternnya namanya Masterpiece Menumbing. Jadi itu ornamen tentang sejarah yang terjadi di ujung barat Pulau Bangka. Mungkin bisa lihat itu ada menara mercusuar, terus ada pesanggerahan menumbing juga di motifnya itu, terus ada bunga anggrek menumbing atau yang dikenal dengan bunga anggrek Bung Karno. Jadi itu salah satu bunga yang disebutkan oleh Bung Karno ketika hari pertama beliau diasingkan di Bukit Menumbing. Beliau mengirimkan surat untuk Ibu Fatmawati. Ternyata ada filosofi khususnya ya Mbak ya. Semua. Kayak pantesan Muti kok makanya tuh kok berasa back to 19 berapa gitu, 1948 gitu. 48 kayak masih ikut berjuang ya kita ya. Iya, masih mempertahankan kemerdekaan itu. Betul. Merdeka udah tapi masih ada gejolak-gejolak ya. Iya, betul, masih tetap berusaha ya Mbak ya. Oke, Muti mau ke Mbak Eva nih. Yang ada di depan produknya ada kotak tisu, ada taplak meja, sama itu ada yang istimewa tuh apa sih Mbak Eva? Oh iya, yang ada di sebelah itu lampu cumi. Oke, lampu cumi. Lampu cumi tuh ada filosofi apa nih? Waktu kita ikut pameran Inacraft Februari 2025, kita dapat juara untuk pemenang Inacraft Award lampu cumi itu. Ya biasanya itu lampu gantung. Biasanya yang ujung-ujungnya itu kita potong. Hari itu kita bawa yang nggak dipotong. Ternyata itu yang dipilih juri dan kemudian jadi menang. Wow, keren banget. Ternyata kayak nggak nyangka-nyangka ya Mbak ya. Yang ngiranya, aduh ini kurang deh. Tapi ternyata di mata para jurinya itu unik. Iya. Bahkan tuh udah kita pamerin juga ya, ada sertifikatnya dari Inacraft, keren banget. Oke, Sobat RRI, Muti pengen kilas balik awal mulanya gimana sih bisa kepikiran Mbak Vina untuk membuat produk Tanahwari itu, awal mulanya gimana sih? Kok kayak kreatif banget gitu. Bisa filosofi sejarahnya tuh bisa diangkat melalui satu face ini loh, Sobat RRI loh. Jadi mungkin ini cerita historia lebih lengkapnya ya kan. Memang saya tuh kan memang sebagai ibu rumah tangga gitu kan, jadi memang tidak ada aktivitas. Terus kemudian kepikiranlah sama suami, karena saya nge-create bisnis ini tuh bareng suami ya, jadi nggak sendiri. Nah suami saya tuh memang suka sejarah, sementara ya saya pun suka, tapi kan namanya perempuan kan memang lebih suka fashion ya. Oh iya dong. Nah jadi gimana cerita sejarah yang menarik ini yang ternyata setelah kami ulik itu tidak hanya berskala nasional tapi berskala internasional. Ada momen-momen penting berskala internasional itu terjadi di Pulau Bangka Belitung ini. Nah itu bisa disampaikan gitu kepada khalayak umum, kepada khalayak luas itu dengan mudah gitu. Akhirnya tercetuslah kayaknya kalau lewat fashion menyampaikan cerita sejarah, menyampaikan nilai-nilai heroik dari perjuangan para tokoh bangsa terdahulu, kayaknya lebih enak ya, lebih gampang gitu ya. Nah dari akhirnya tercetuslah bikin produk fashion yang memang memiliki nilai-nilai
yang berkaitan dengan sejarah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini. Ada historisnya ya di balik produk-produk ini. Berarti ini awal mulanya tuh kerjasama bareng suami ya Mbak ya? Iya, jadi yang desainnya, konsepnya, risetnya itu suami saya. Kalau sayanya cuma yang ngedesain model bajunya, terus madu padanin buat mood board. Oh, ini warnanya cocok seperti ini, modelnya seperti ini. Yang lagi hits atau trend stylistnya itu saya gitu. Jadi suami itu lebih ke riset sejarahnya, terus bikin desainnya, patternnya seperti itu. Kebaca sih sebenarnya Muti juga. Soalnya kelihatan tuh Mbak Vina tuh kayak tipe wanita yang fashionable banget. Pas sampai ke sini kok, wow, keren sekali ya ibu rumah tangga yang punya karya hebat ini. Oke, Muti mau ke Mbak Eva, owner dari Aircraft Lidi Nipah. Untuk awal mulanya tercetus ide, kok bisa sih Mbak Lidi Nipah loh, kayak kita nggak akan kepikiran untuk bikin karya gitu, gimana? Jadi awalnya Bubble ekspor raw materialnya ya. Ke India, Pakistan, Nepal. Nah, kemudian Menteri Koperasi saat itu Pak Teten Mas Duki menghimbau bagaimana kalau kita mengekspor kerajinan dari Lidi Nipah ini. Jadi bukan raw materialnya yang keluar. Dengan begitu masyarakat setempat itu tentu lebih terasa kesejahteraannya. Artinya mereka terampil membuat produk dan tentu nilainya jadi lebih tinggi. Seperti itu. Maka kemudian kami dilatih oleh Balai Latihan Koperasi, Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bubble saat itu akhir 2019. Kami dilatih itu bukan sekali atau 2 kali, tapi mungkin ada 30-an kali kami dilatih. Bahkan sampai sekarang pun kami masih menerima pelatihan tersebut. Misalnya keranjang Lidi Nipah fit dengan eceng gondok atau rajutan. Nah, kami benar-benar fokus dilatih oleh Balatkop Provinsi Kepulauan Bubble. Tapi Muti penasaran, awal mulanya kok bisa ketemu sama Mbak Eva gitu? Jadi awalnya saya tuh pengrajin cual ya. Awalnya saya menenun tadinya, cual dengan gedogan yang masih duduk terus diikat di pinggang. Kemudian kami mendapat alat saat itu, tapi untuk beli benang lunsinya itu mahal. Kami nggak mampu saat itu. Jadi suami udah ngeliat saya termenung-menung di depan si gedogan ini ya. Jadi suami beli sapu lidi. Terus bilang, yaudah ini lidi ditenun. Jadi saya menenunlah si sapu lidi kelapa ya. Akhirnya dapat lembaran banyak. Bingung mau diapain. Jadi saya buatlah kotak tisu, taplak meja, macam-macam. Nah, kemudian saat itu Balatkop kan ingin mencari pengrajin lidi untuk membuat dari bahan baku Lidi Nipah. Nah, kami dipanggil. Di situ ada beberapa desa, 10 desa kalau tidak salah. Tapi ya mungkin yang jalan cuma ada beberapa desa saja. Salah termasuk satunya kami. Mbak Eva. Alhamdulillah. Keren banget ya Sobat RRI. Kalau produk-produknya salah satu yang Muti pakai, kemudian yang kita pajangan di depan juga, ada produk unggulan apa lagi sih kalau Mbak Vina? Kalau produk kami kan sejauh ini memang lebih ke arah fashion ya. Jadi itu ada pakaian perempuan, terus juga ada kemeja laki-laki yang formal. Terus juga kami sempat produksi untuk blazer, untuk jas, terus juga untuk hijab. Ini seperti yang di sini mungkin ada hijabnya juga. Terus juga ada bros. Jadi bros itu memang logogram dari Tanahwari, itu berkolaborasi dengan pengrajin batu-batu. Kalau dulu terkenal di Bangka tuh batu aki ya, batu kinyang kayak gitu. Nah, itu kami jadikan bros, cuma mungkin ini nggak saya bawa. Terus berkolaborasi dengan pengrajin batu satam di Belitung untuk bikin bros. Terus juga ada dress seperti yang saya pakai sekarang. Jadi memang untuk kebutuhan produk fashion gitu yang memang dibuat oleh Tanahwari. Gitu. Berarti emang mengedepankan produk-produk fashion dan juga ngikutin tren ya Mbak ya? Berarti. Ya, karena memang harus cepat ya kalau fashion ini ya. Betul. Karena kalau enggak ini kita memang udah kalau nggak cepat ngeliatin tren sekarang ya udah gitu, karena brand-brand baru kan itu banyak bermunculan gitu sekarang. Kalau nggak ngikutin tren pasar nanti ketinggalan ya Mbak ya. Kalau untuk harga nih, ini jadi hal yang menarik karena mungkin Sobat RRI juga penasaran. Kayaknya Sobat RRI itu juga
Kok keren banget sih Muti pakai itu. Berapa sih harganya? Spill dong Muti gitu. Boleh lah kita langsung tanya sama yang produksi. Berapa sih Mbak harganya tuh? Iya, kalau range harga itu untuk hijab itu di 395.000 gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa harganya kok tinggi apa segala macam. Memang karena kami kan juga untuk mendesain motif ini itu kami berkolaborasi dengan seniman. Jadi ada yang namanya itu seniman yang memang bekerja sama dengan kami itu yang menggambar satu pattern. Jadi satu pattern itu kayak satu bunga, satu rumah, satu bangunan. Itu namanya mereka ngedesainnya itu dengan sistem dotting. Jadi ngegambarnya dengan dotting. Jadi itu memang kami bekerja sama dengan mereka itu istilahnya itu membeli karya mereka itu untuk satu gambar itu dengan harga yang tidak dinego-nego gitu. Karena kami mau membangun ekosistem ya kita menghargai karya mereka, bahwa kita menghargai bahwa mereka dengan susah payah untuk menghasilkan nilai seni-seni yang seperti itu gitu. Nah jadi akhirnya dari dotting tadi kerjasama dengan seniman tadi barulah kami didesainkan seperti ini. Terus kemudian karena kuantiti produksi kami juga sedikit, tidak massal, makanya muncullah harga yang mungkin bagi sebagian orang itu cukup high pricey gitu. Tapi kan dan satu lagi yang bikin memang harganya ini cukup mungkin di sini agak sedikit tinggi karena setiap logo di produk kami itu menggunakan timah. Jadi kalau dilihat di sini, ini tuh timah asli SN 97%. Wow. Jadi bisa dijual lagi. Wow, Jadi ya, ya. iya, jadi kami kolaborasi dengan Pewter Timah. Jadi Pewter Timah itu kan pensiunan PT Timah itu ya. Jadi mereka bikin kayak kerajinan pewter. Itu kami kolaborasi dengan mereka untuk bikin logogram Tanawari. Yang terbuat dari timah asli dan kami minta SN-nya 97%. Karena kalau timah murni dia pasti bakal melenyot-melenyot kan. Oke, ternyata ini ya, ada itu timah ini itu ya. bisa dijual lagi, Mbak. Betul, ini bisa dijual lah Sobat RRI loh. Bisa Ya, dilebur Muti langsung lagi. kepikiran, apa habis ini Muti cari ini ya untuk jual ini ya. Tapi enggak lah, sayang lah Muti, sayang loh. Ini udah keren banget pakai kayak gini. Oke, tadi cerita Mbak Vina lumayan banyak melibatkan seniman, terus juga berarti banyak melibatkan orang ya, masyarakat secara luas. Betul, Nah, betul. kalau Mbak Eva nih melibatkan siapa aja dalam proses produksi Lidi Nipah ini? Oke, jadi sebagian besar itu yang terlibat dalam pekerjaan produk Lidi Nipah itu emak-emak, ibu-ibu. Iya, jadi kami biasanya diundang untuk mengajar pelatihan di Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Pangkal Pinang, di Manggar, Belitung Timur. Nah itu ketika kami mendapatkan proyek yang lumayan besar, itu tetap kami bagi-bagi. Seperti itu. Kan juga ada dapat bantuan alat dari pemerintah. Jadi kalau tidak ada pesanan kan tidak ada produksi. Betul. Makanya kita semua pengrajin, terutama yang aktif, tetap kita libatkan. Oke, berarti udah hampir menyebar ya sebangka Belitung ya, sampai Belitung juga. Oke, Iya, ya, jadi Mbak? kita banyak diminta oleh Kalimantan, Lombok, Aceh untuk mengajar kerajinan Lidi Nipah ini. Karena mereka tuh banyak juga Lidi Nipah dan tidak terpikir untuk membuat produk seperti ini. Cuma sementara masih kita tahan dulu karena kita maunya nge-brand. Kalau orang ingat Lidi Nipah, ingatnya tuh Bangka Belitung, keren. Jadi kita ajarin dulu, maksudnya latih dulu pengrajin di dalam bubble. Kalau misalnya sudah nge-brand, seperti misalnya orang bilang Dayak langsung ingatnya Kalimantan. Kita maunya orang bilang Nipah langsung ingat bubble. Oke. Seperti itu. I see. Setelah Berarti ada brand itu, mungkin baru kita akan melatih di kepikiran luar. untuk yang Iya. keluar ya, berarti kita hatamkan dulu nih warga Bangka Belitung ya. Insya Allah. Untuk pelatihan kita olah Lidi Nipahnya. Iya. Tapi Muti kepikiran lidinya tuh ngambil dari mana, Bu? Kalau saat ini kita ngambil raw materialnya ini dari Desa Kota Kapur. Jadi Pulau Bangka pulau ya. Air asin ketemu air sungai, air laut ketemu air sungai, air payau itu tetap ada nipah. Jadi banyak dan berlimpah sekali nipah di sekeliling Pulau Bangka dan Belitung ini. Cuma yang ngambil saat ini tuh baru dari Desa Kota Kapur yang berani. Kenapa? Kenapa? Karena di air payau ini banyak sekali buaya-buaya. Wah. Oh, tuh sobat RRI ya.
Jadi saat ini yang sudah profesional, sudah mengerti alam, sudah tahu cara mengambilnya itu di Desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka. Berarti nggak sembarangan Sobat RRI, karena agak bahaya ya ini ya Mbak ya. Bahaya sekali kalau nggak ada ilmunya. Tapi sejauh ini pasokan dari Kota Kapur tuh cukup untuk Banyak selama banget. ini? Ada ratusan hektar hutan nipah yang sama sekali belum dimanfaatkan. Paling penduduk setempat itu mengambil daun yang tua untuk membuat atap. Nah, bagian mana dari pohon nipah yang kita ambil itu dari pucuk yang belum mengembang. Kenapa ngambilnya dari pucuk yang belum mengembang? Karena kalau kita tebang misalnya ya, ngambilnya bagus, bener, itu 1 bulan sudah tumbuh lagi. Oh, Kalau ambil daun regenerasinya cepet produktif, ya Mbak ya? iya, kalau ambil daun produktif mungkin takut batangnya juga mati. Jadi kita ke pengambil juga diedukasi ya, cara ngambilnya bagaimana. Karena buyer kita itu menuntut, ini kamu ngambil ini rusak nggak lingkunganmu? Nah seperti itu. Jadi kami tetap kawal sampai ke pengambil di nipahnya. Berarti dari awal itu banget tuh harus diikutin ya Mbak ya? Saya ikut. Oke, keren. Berarti udah pernah ikut langsung ngambil Saya di tunggu lapangan? dari jauh. Oh, agak takut ya Saya Mbak ya nggak kalau dari dekat karena ada yang akan hap gitu ya sama RRI ya. Iya, saya belum berani, tapi saya minta divideokan di hutan itu. Kemudian saya lihat ada pohon yang gundul. Saya sempat, wah, gawat ini kalau ketahuan sama buyer kan. Terus mereka bilang, itu desa sebelah ngambil buat atap. Oke, jadi ada penjelasan itu, jadi kita bisa jelasin lagi ke buyer. Oke, karena ternyata pembeli juga mempertimbangkan hal-hal yang kayak Sangat, gitu ya Mbak ya? sangat. Oke. Itu kalau tahu hutannya rusak gara-gara kita ambil itu, mereka batal beli, batal pesan. Berarti pembelinya ini dari kalangan mana sih Mbak biasanya? Oke, waktu itu yang kita dapat proyek banyak ya, agak banyak di Magelang Ring 1 Borobudur itu arsitek beli taplak meja. Oke. Besoknya telepon saya, bisa nggak Ibu produksi banyak? Saya butuhnya buat plafon. Yang kayak gini ya berarti ya Mbak ya? Iya. Saya bingung, kalau buat panel seperti di rumah dinas gubernur, kita sudah pernah dinding ya. Nah ini permintaannya untuk melapisi plafon villa bintang 4 di sana. Agak mikir-mikir ya Mbak ya? Iya, gimana jadi ini maksudnya ya? Iya, jadi saya hubungin arsitek yang buat di Maligai, terus beliau ngajarin tempel aja seperti biasa di triplek, tapi dikasih staples gold, jadi kuat melekat. Alhamdulillah sudah selesai proyeknya di sana. Wow, keren banget Sobat RRI. Oke, kalau Tanah Wari nih sekarang udah kemana aja sih Mbak? Tanah Wari ini udah sampai mana? Mesti pengen siapa tahu ntar ketemu di luar kota gitu. Barengan sama siapa kayak, kok kayak yang mau dipakai waktu itu? Oke. Gitu. Sampai mana? Kalau customer ya, kalau customer kami itu yang paling jauh tuh sampai ke Belanda. Ya, jadi memang ada pemesanan dan itu pun kami tuh sempat kalau ke Malaysia sudah dari, jadi memang waktu ketemunya customer itu memang pas waktu acara Inacraft juga. Jadi waktu itu kami diajakin acara Inacraft, terus ternyata dia adalah orang Malaysia gitu. Sempat beli banyak gitu ya, ternyata repeat order lagi gitu, minta dikirimkan. Ternyata waktu itu kan kami pengirimannya karena masih baru, jadi belum mengerti gimana mengirim ke luar negeri gitu ya. Akhirnya ya, alhamdulillah ada tim dari mereka yang minta di dropkan saja ke perusahaannya di Petronas gitu, di cabang Indonesia. Nah itu satu, terus yang ke Belanda, ini akhirnya karena kami juga nggak bisa pengiriman ke sana, untuk aja ada orangnya juga yang memang tahu ekspedisi yang sampai ke sana. Dan yang bikin kami agak sedikit takjub itu ternyata pas nyampe di Belanda yang pakainya itu anaknya Mahfud MD gitu. Oh, oke. Makanya kok bisa kok bisa sampai anaknya Pak Mahfud MD gitu ya beserta keluarganya gitu, beserta rekannya itu menggunakan Tanah Wari. Infonya dari mana? Dan itu memang benar-benar bikin saya, oh ternyata udah gaungnya udah sampai ke sana gitu. Berarti tadinya tuh nggak tahu ya Mbak? Nggak tahu, karena DM gitu. Biasa kan kita nggak kenal juga ya daerahnya. Anaknya siapa-siapa gitu. Iya betul. Berarti sejauh ini udah sampai Belanda. Ya, Malaysia. Kalau untuk di Indonesia berarti? Oh, kalau Indonesia udah jauh, udah ke Ambon, udah pernah, terus ke Bali, terus ke Makassar, sering ke Makassar, terus kalau ke Bandung, ke Jakarta, ke Jawa itu juga sering.
Udah kayak kalau Indonesia mah udah easy peasy banget kalau kata Gen Z ya Mbak Jadi ya. kami memang udah bekerja sama malahan dengan ekspedisi lokal kayak JNE kayak gitu. Oke. Udah jadi mitra. Kalau Sobat RRI nih Mbak pengen beli kayak pengen samaan juga nih kayak Muti vestnya, kemudian pengen juga samaan taplak mejanya gitu, kemana sih, ada nggak sih marketplace-nya yang bisa kita pesan? Kalau dari Tanahwari bisa kemana Mbak? Kalau kami sih sejauh ini masih by DM ya, masih by DM, masih by WA. Jadi memang untuk sosial media kami promosi itu masih di Instagram, jadi masih melalui situ. Jadi kalau ada yang mau beli bisa WA ke kontak person yang ada di Instagram itu ataupun ke DM ke Instagramnya Tanahwari. Kami sempat masuk ke marketplace itu ke Shopee, Tokopedia, tapi memang karena mungkin customer kami lebih mudahnya tadi komunikasinya by WA ke kami, karena beberapa customer itu kan mereka kan ada yang custom, terus ada karena motif kami juga terbatas, yang kami tampilin ternyata pas mereka pilih itu sold out, nggak ada gitu kan. Jadi yang ready apa ya akhirnya ya udah di marketplace kayak beberapa itu kami stop dulu, jadi memang by komunikasi langsung by WA ke customer service-nya. Oke, kalau untuk lidi nipah nih Mbak Eva, kita bisa pesan kemana kalau tertarik? Oke, biasanya juga yang kebanyakannya by WA juga ya. Nah, tapi ada juga di Shopee, Blibli, Tokped ada. Tuh, berarti mudah banget ya sebenarnya ya Mbak ya. Mudah. Sobat RRI yang ada dimanapun tuh bisa berarti ya. Iya. Ya tuh berarti Sobat RRI langsung aja kalau pengen samaan kayak meja kita, kotak tisu kita, kemudian vestnya juga, berarti bisa dari Instagram, bisa dari marketplace juga. Oke, kalau untuk strategi pemasaran sekarang, karena kan ini kan era digitalisasi ya Mbak ya, dan kita tuh kalau nggak ngikutin pasar tuh pasti akan cepet ketinggalan. Nah, strategi pemasaran saat ini biar Sobat RRI juga mungkin yang pengen bangun bisnis tuh bisa belajar. Kalau Mbak Eva sendiri gimana untuk strategi pemasaran atau ya strategi marketingnya gimana? Oke, kami mengikuti tren juga ya, lewat digital juga, dan mengikuti beberapa pelatihan juga untuk memasarkan ke platform itu. Tapi kesini ini kerajinan. Kemudian untuk nasional mungkin kita bisa salah satu dapat yang banyak kemarin, alhamdulillah ya. Tapi target market kita tuh sebenarnya luar negeri. Oh, justru keluar ya? Ekspor. Kenapa ekspor? Karena untuk menambah devisa negara. Kalau bisa ya. Dan lagi kita tuh uniknya gini, mungkin satu-satunya kerajinan home decor dari bahan lidi nipah itu satu-satunya di Indonesia atau bahkan mungkin dunia. Boleh googling deh, cuma ada di Bubble. Wow, Sobat RRI. Iya. Berarti ini yang perdana banget ya Mbak ya? Iya, saat ini yang membuat kerajinan home decor berbahan dasar lidi nipah itu cuma ada di Bubble. Wow, keren banget. Insya Allah. Nah, jadi pemasarannya biasanya yang paling efektif itu buyer pegang langsung barangnya. Karena kalau misalnya lewat foto atau video, mereka masih kurang yakin. Terbukti apa? Selalu minta kirim sampel. Oke, berarti kayak iya apa enggak sih dari lidi nipah gitu ya Mbak ya? Terus harus dilihat juga ini dilem doang atau diikat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kerajinan itu lebih efektifnya dipegang-pegang sama buyernya. Makanya kita butuh sekali untuk ikut pameran yang kapasitas visitornya itu dari luar negeri. Dari luar negeri, berarti expo yang cakupan global gitu ya Mbak ya? Oke, tapi kalau sejauh ini udah pernah ikut belum sih Mbak? Iya, kita ikut Inakraf, itu kan taraf internasional ya. Kemudian Trade Expo Indonesia. Nah, yang baru mau kita ikutin lagi tuh IFINA. IFINA itu pasarnya juga dari luar, itu khusus furniture dan kitchenware dari bahan-bahan seperti ini. Keren banget Sobat RRI. Kalau Tanahwari sendiri nih Mbak Vina sendiri gimana cara mengatur strategi marketingnya untuk saat ini ya? Apakah memang nyasar anak muda juga atau ke luar negeri gitu? Enggak, kalau kami sih memang untuk digitalisasi sekarang itu masih menggunakan sosial media yang pada umumnya ya kayak Instagram, terus ini juga kami baru merambah ke mau coba-coba ke TikTok itu hanya untuk nge-branding agar masyarakat secara luas itu tahu aja gitu. Cuma memang kami paham dan kami pas ketika mengonsepkan bisnis ini kami tuh tahu pasar target kami itu memang
kalau bisa lebih dikerucut itu memang orang-orang yang berkecimpung pada tugas-tugas kenegaraan. Karena memang kan konsep kami itu memang untuk mengenang kembali jasa perjuangan para tokoh bangsa, founding father kayak gitu. Jadi memang yang kami lakukan sejauh ini strategi pemasarannya selain kami bikin event, dulu waktu pas launching itu ada namanya event Kenali Negeri Festival. Itu kami adakan kayak fashion show untuk produk kami pas pertama kali launchingnya, itu mengundang seluruh stakeholder yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Dan juga beberapa tamu-tamu yang memang mereka berdinas, bertugas untuk negara gitu ya. Nah, itu strategi marketing yang kami lakukan. Nah, untuk sejauh ini itu memang yang kami lakukan itu berkolaborasi dengan beberapa kayak ibu-ibu Bayangkari, terus ibu-ibu Adiaksa gitu kan, untuk mempromosikan produk-produk kami ini gitu. Dengan ibu-ibu yang Kartika Chandra, juga ibu-ibu dari TNI, ikatan seperti itu. Jadi memang pemasaran kami masih bersifat seperti itu. Karena kami sebelum nanti masuk ke pasar nasional, minimal 30% itu masyarakat Bangka Belitung itu udah menggunakan produk Tanahwari gitu. Baru nanti kalau udah tercapai itu target kami, baru kami nanti fokus bagaimana bisa melebarkan sayap ke nasional. Tapi sejauh ini alhamdulillah dari mulut ke mulut, dari event-event yang ada, terus dari kolaborasi dengan ibu-ibu yang tadi, itu pengiriman keluar dari Pulau Bangka itu cukup tinggi. Bahkan kemarin itu sampai dari Pangdam Sriwijaya itu ibu-ibunya itu di Palembang ya, memesan untuk kegiatan acara mereka itu di Tanahwari gitu untuk pakaiannya. Oh, berarti memang ada target-target segmentasi khususnya gitu ya Mbak ya, berarti. Oke. Kalau sejauh ini untuk anak muda ada nggak sih Mbak customer yang kayak anak muda yang hobi juga tuh, ada nggak? Ada. Untuk yang anak muda juga ada. Makanya lebih ke kami buat t-shirt juga. Jadi ada baju-baju kaosnya yang memang harganya agak masuklah ke kantong-kantong mahasiswa, ke kantong-kantong terus jangan lupa produk-produk kami ini sebenarnya di momen-momen tertentu kayak hari besar negara, hari memperingati Hari Pahlawan, hari 17 Agustus, terus hari buruh kemarin. Jadi kami itu diskon tuh besar-besaran. Jadi dari 30% sampai 50%. Jadi memang karena kami ingin mengkonsepkan diri bahwa memang kami menghistorikan tentang perjuangan negara gitu ya. Jadi kami diskon besar-besarannya bagi yang untuk yang mahasiswa ataupun yang muda-muda ingin beli produk Tanahwari gitu dengan harga yang minim banget gitu ya, setengah harga, ya tunggu aja di tanggal 17 Agustus ataupun hari-hari yang lain lah gitu ya, momen-momen penting. Ya gitu, karena kan setiap bulan itu pasti ada tuh momen-momen negara yang penting gitu, kayak nanti sebentar lagi juga kan kita ada memperingati hari-hari negara gitu kan. Berarti kalau biasanya kan produk-produk lain itu kan tunggu tanggal kembar kayak 55, iya, Shopee kan kayak gitu ya. Berarti jadi kan bikin konsep sendiri. Sobat RRI Tanahwari itu tunggunya 17 Agustus. Iya, Hari Pahlawan, Hari Pahlawan Sumpah 10 Pemuda, November, 28 Oktober. terus jadi Hari Buruh kemarin ya, gitu. Jadi, berarti akan ada kesempatan-kesempatan banyak dong buat Sobat RRI ya. Setiap bulan itu ada kami lakukan sale sampai 50% kayak gitu untuk di hari-hari yang memang diperingati oleh Indonesia gitu. Oke, kalau Mbak Eva untuk produk lidi Nipa ini, olahan lidi Nipa ini, untuk harga dan strategi ataupun buat menjangkau tuh ke siapa sih? Anak muda atau ke mama-mama muda? Karena kok kelihatannya tuh untuk rumah ya, untuk home decor gitu ya. Ke siapa sih Mbak Eva? Mama-mama muda kayaknya. Mama muda ya. Iya, soalnya yang punya cita rasa ke produk-produk natural yang ramah lingkungan, berbahan dasar alam. Sepertinya yang ikut tren-tren seperti Bohemian Style seperti itu, yang nyari-nyari ini. Yang nyari-nyari itu berarti yang milenial kali ya. Iya. Tapi sebenarnya loh justru Muti sebagai Gen Z sering ngeliat tuh di kafe-kafe yang pakai Bohemian Style gitu-gitu tuh banyak juga yang kayak gini Mbak. Berarti itu juga apakah salah satu cara untuk
kayak ini apa sih, produk apa sih gitu, nanti nanya gitu. Apa itu juga salah satu strategi juga Salah satu untuk strategi. menyasar anak-anak muda? Iya, kita mendekatkan diri ke PHRI, pengusaha hotel dan restoran. Biasanya yang perlu seperti ini kafe, hotel, iya, betul. hotel untuk desain interior mereka. Apalagi di Bubble sebenarnya wajib ya, soalnya Iya ini kan dong. wajah Bubble. Iya, harusnya. Ini yang unik dari Bubble. Harusnya setiap hotel di mana orang-orang datang itu kan ke hotel atau restoran, ini harus ada sebenarnya. Iya, oke. Sobat RRI yang sering main ke hotel, maksudnya sering liburan, kemudian sering makan apa ya di resto alias kafe hopping ya, keliling-keliling ke kafe-kafe, boleh deh disaranin kalau kafe favorit Sobat RRI belum ada ini olahan dari lidi nipah, kayak disaranin aja deh ke ordernya, Mas boleh dong ditaruh tuh ada ornamen lidi nipah biar makin keren kafe ini gitu ya Mbak ya, harusnya ya. Siap. Hotel di luar aja udah pakai nipah, masa belum? Kalau yang di Magelang tuh sampai berapa Mbak? Itu sampai Dia pesennya? ribuan meter ya, 2.300 meter. Wow. Kita butuh 4 ton lidi nipah waktu itu. Wah, tuh. Jangan kalah dong, harusnya ya Mbak ya. Bangka Belitung hotelnya jangan sampai kalah sama yang di Magelang. Iya, dan ini kita lagi tahap nego di Bandung. Oh, aduh. Grand Sunshine. Mau untuk panel, kalau di Magelang buat plafon ya, di Bandung buat panel. Berarti Sun, secepatnya nih kita tunggu kabar hotel di Bangka yang pertama Iya, kali ayo dong. pakai ornamen lidi nipah ya. Yang di luar Oke. udah pakai. Nah sekarang ke tantangan, karena Muti yakin akan ada banyak sekali tantangan ke depannya. Kalau untuk saat ini, tantangan terbesar dari Mbak Eva dan juga Mbak Vina, mungkin ke Tanahwari dulu deh Mbak. Untuk saat ini tantangan yang paling besar dan yang butuh penyelesaian tuh apa sih Mbak menghadapi pasar saat ini tuh? Ya, jadi mungkin saya akan jadi jujur aja. Untuk saat ini yang kami hadapi itu sebenarnya memang daya beli masyarakat itu yang menurun. Jadi customer kami yang biasanya loyal gitu ya, baru sekitar 6 bulan inilah itu memang terjadi penurunan yang drastis terkait loyalitas mereka dalam belanja apa segala macam. Nah itu saya mungkin karena faktor saya nggak tahu lah apakah efisiensi anggaran gitu ya. Karena kan memang pasar kami, target kami memang kebanyakan orang-orang yang memang bekerja di baik itu instansi pemerintahan, instansi kenegaraan gitu ya. Itu memang memberikan dampak yang sangat signifikan ke kami yang pengusaha yang sejauh ini memang pasar kami yang seperti itu gitu ya. Nah itu paling tantangan kami sekarang, berarti kami harus mencoba merambah ke target pasar yang lain gitu. Nah terus juga tantangan yang lainnya terkait memang bahan baku kami, karena kan untuk produksi ini sejauh ini kalau untuk desain, untuk kayak logo apa segala itu masih lokal gitu. Nah cuma untuk produksi kain itu masih di luar dari Bangka Belitung. Nah kami berharap sih memang suatu saat nanti memang sudah ada semua di Bangka gitu, karena kami berupaya bagaimana memaksimalkan semua produksi kami itu memang di lokal sini di Bangka Belitung. Makanya kami sebisa mungkin mencari penjahit itu adalah penjahit lokal, walaupun kadang kami harus nge-treat mereka itu sangat-sangat bolak-balik gitu ya. Ini standarnya belum masuk, ini harus diperbaiki, tapi ya kami sih berharap bagaimana kami bisa hidup dan masyarakat sekitar kami juga itu bisa hidup gitu. Nah jadi ya tantangannya tadi di SDM di Bangka itu sendiri yang ternyata masih banyak yang belum kami temukan yang bisa mengikuti standar yang kami harapkan gitu. Jadi lebih ke SDM-nya, terus ke bahan bakunya, terus juga ya tadilah daya beli masyarakat yang menurun saat ini. Dan karena produksi dan juga semua perintilan ini melibatkan banyak orang ya Mbak ya. Jadi memang ini menyangkut hidup banyak orang juga. Hajat hidup orang banyak sih. Jadi efek dominonya tuh panjang. Jadi ketika daya beli ke kami itu menurun, kan kayak Pewter juga ngubungin Mbak Vina ini nggak pesen lagi ya. Kan biasanya kami tuh sampai
beratus piece ya mesen logo ini ke mereka gitu kan, sampai 200, 300 itu dalam waktu 1 bulan gitu. Dan ini kan terjadi penurunan kayak gini, akhirnya belum ya Pak ya, katanya nanti ya Pak ya, karena ini masih ada gitu. Nah kayak gitulah Mbak kira-kira kondisinya. Untuk saat ini ya, kondisi pemasarannya saat ini. Kalau Lidi Nipah nih Mbak Eva, tantangan terbesarnya sejauh Tantangannya. ini? Iya. Ya pemasaran. Seperti kemarin pas dapat job banyak, waduh gembira banget emak-emak ya, emak-emak pengrajin. Sekarang saya tuh ditanyain, Ditagih ya. Bu mana nih, ada lagi kan. Ya sabar, kita masih nego dengan Sunshine, kita masih promosi kemana gitu kan. Ya itulah artinya buyer yang butuh ini tuh sebenarnya banyak, cuma kita belum ketemu aja. Nah salah satu cara biar ketemu ya ikut pameran, itulah yang efektif. Kita bisa kirim email atau apa, tapi tetap mereka tuh mesti pegang. Iya. Terus mereka mesti interview kita. Bagaimana dengan lingkungannya, bagaimana dengan treatmentnya, mudah rusak nggak, berapa lama umurnya. Nah itu kan harus ada penjelasan. Kita harus ketemu dengan buyernya. Nah, seperti itu. Jadi untuk masalah standar kemarin jadi kendala, tapi alhamdulillah kami kesini makin terus meningkatkan biar produk kami standar. Masalah yang terbesar ya pemasaran. Pemasarannya. Iya. Dan di era saat ini ya, kalau kata kita sekarang indis ekonomi era tuh kok semuanya berasa ya Mbak ya. Ya kami yang punya usaha tuh sangat berdampak sekali gitu. Tapi nggak apa, kita harus tetap semangat, kita cari pokoknya berbagai biar lebih jalan-jalan kreatif lagi tikus ini ya, nanti yang kayak bisa- gimana lagi nyari yang jual. bisa kita cecar, pokoknya lewat sini kayaknya bisa nih, lewat sini kayaknya bisa deh. Coba semua ya. Coba semua, betul banget. Nah kalau untuk pameran itu kan memang ada dukungan dari pemerintah, kemudian juga ada pelatihan. Kalau untuk saat-saat ini, akhir-akhir ini Mbak, baik dari Tanah Waris dan juga Lidi Nipah, dukungan pemerintah dan peran pemerintah lah istilahnya tuh sejauh apa sampai saat ini? Mungkin ke Mbak Eva dulu. Sangat terasa ya. Kami dilatih sampai kami ada ilmunya membuat ini itu pemerintah semua. Ya, kemudian kami dapat job, kami kekurangan alat bantu seperti ATM, kami dibantu. Kemudian ada lagi ngambil Lidi Nipahnya daerah sebelah sini habis, harus berperahu dulu 1 jam. Dari BI membantu perahu. Pokoknya dalam perjalanannya Lidi Nipah ini pemerintah itu hadir sekali. Kami benar-benar sangat berterima kasih ya para pengrajin Lidi Nipah. Pokoknya kami benar-benar didukung, dibantu, bahkan sampai pemasaran pun pameran difasilitasi oleh pemerintah. Terima kasih banyak, Prof. Bubble. Kalau Tanah Waris sendiri nih Mbak Vina, dukungan dan juga peran pemerintahnya sejauh apa? Kalau untuk Tanah Waris sendiri, saya sih belum tahu ya mengatakannya gimana, apakah sudah full sama kayak yang Ibu tadi rasakan, karena mungkin apakah kami dirasakan mereka bisa berdiri sendiri gitu ya. Berdikari ya. Iya, jadi support pemerintah itu ada, tapi mungkin tidak sebanyak apa yang Ibu rasakan. Mungkin gitu kan. karena beda jenis juga beda ya, Mbak jenisnya, ya. karena kami kan bergerak di bidang fashion. Betul. Tapi kalau misalnya dukungan kayak mempromosikan itu memang dilakukan sejauh ini oleh kayak pemimpin-pemimpin di daerah provinsi Bangka Belitung ini, itu sudah dilakukan. Terus yang paling agak jarang itu kami paling ikut pameran-pameran sama pelatihan gitu. Makanya apakah kami dianggap tidak membutuhkan pelatihan lagi gitu? Mungkin kelihatannya udah keren kali ya Mbak Atau ya. dianggap mungkin nggak perlu lagi lah pameran yang lain aja gitu. Nah memang terakhir itu pameran kapan ya? Tahun lalu kalau nggak salah saya. Jadi atau 2 tahun yang lalu gitu. Jadi memang untuk yang event-event itu Inakraf yang itu aja saya ikut tuh 2 tahun yang lalu itu Bu. Oh, iya. 2 tahun yang lalu BI itu yang juga? ikut. Kenapa? BI? Oh enggak, itu dari provinsi waktu itu. Jadi memang kalau pameran sih sejauh ini memang agak sedikit terbatas untuk ke produk Tanah Wari. Nah, apakah memang mungkin dia enggak, bukan wastra kami tadi kan, kalau wastra kan memang yang tenun ya Bu ya, karena lebih ke produk-produk yang lebih apa ya ini ya, lebih ke ready to wear kayak gini nih mungkin bukan masuk ke ranah ke situ. Iya, iya. Tapi kalau Sobat RRI pengen langsung ngeliat, bisa lihat di mana sih Mbak produknya nih, ada di mana gitu? Boleh Iya, lah kalau di-spill. store kami saat ini tuh ada di Transmart Pangkal Pinang, itu di lantai 1, jadi di
Mall Transmart itu nanti pokoknya dari pintu masuk itu langsung lurus aja ketemu tenan Tanah Wari gitu, warna hijau gitu. Oke, warna hijau. Ingat iya. ya Sobat RRI. Oke, di Transmart. Jadi kalau weekend nanti Iya. jalan-jalan ke Pangkal Pinang wajib mampir nggak Iya, sih Mbak? betul. Iya. Wajib sekali. Oke, kalau Lidi Nipah nih Mbak Eva, Oke. kita bisa lihat dan karena kan katanya customer tuh biasanya pengen langsung nyentuh, langsung Iya. lihat gitu. Kita bisa melihat langsung di mana? Oke, yang pertama mungkin di Galeri Dekranasda Kabupaten Bangka ya. Kita banyak sekali dibantu dari Dinas Perindaknya ya. Jadi kita diminta untuk mengisi karena memang ini ikon banget dari Bangka. Di Galeri Dekranasda, dulu Rafika Duri, tapi sekarang di samping gedung Oke, PKK kayaknya. iya, ya. dekat Gedung Cokro, iya, Dekranasda. Kemudian di Transmart juga ada, di Galeri Dekranasdanya di lantai 1 di bawah. Kemudian di rumah kita juga ada galeri, langsung workshop di situ. Workshop. Oh, itu di galeri daerah situ. mana tuh, Mbak? Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Oke, di Kaca Timur. Berarti bisa tuh Sobat bisa. RRI mau berkunjung Siap. sekaligus ngeliat, belajar juga bisa Belajar berarti? juga bisa, siap. Nanti kawan-kawan pengen deh kayaknya biar Boleh, diajarin. ditunggu. Saya mau kolaborasi lah nanti, bikin tas motif Tanawari tapi Siap. pakai nipah gitu ya. Siap. Keren banget ternyata Keren ya, banget Becaka ya. Bubble tuh bisa mempertemukan dan ini berarti apa nih? Merger ya? Iya, Kolaborasi. kombinasi ya. Kolaborasi Combine, produk. ya. Oke, Mbak Vina dan Iya. juga Mbak Eva mungkin sebagai closing juga untuk pesan dan kesan dan atau sedikit harapan lah untuk Sobat RRI yang mendengarkan dan juga menonton kita. Bolehlah kasih sedikit harapan dan juga pesan mungkin untuk pemerintah, untuk siapapun boleh. Silakan mungkin dari Mbak Vina dulu. Ya, apa ya, ini harapan untuk mereka yang mau produknya, berusaha ya. untuk Oh, gitu. iya, untuk yang mungkin Sobat RRI yang mau mulai juga kayak jangan Iya. takut mulai karena Mbak juga kan mulainya dari ibu rumah tangga ya, maksudnya bergerak sendiri gitu. Iya, kalau saya sih paling ke untuk semua yang mau mulai usaha gitu ya, yang bergerak di bidang fashion, untuk saat ini memang peluang fashion ini sangat besar sekali gitu ya. Kalau mau digeluti gitu ya, karena memang Indonesia bahkan Bangka Belitung itu sendiri masih sedikit sekali orang-orang yang memang memiliki industri fashion ini. Jadi mungkin bisa menjadi alternatif untuk ibu-ibu semuanya yang ingin berkecimpung di bidang usaha fashion itu sendiri. Dan juga harapannya untuk ke pemerintah ya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung ya. Kami berharap gimana bisa menaikkan daya beli masyarakat ini di Provinsi Bangka Belitung kita, karena memang justru ketika ekonomi Bangka Belitung itu baik, ya kami juga selaku yang punya usaha gitu, insya Allah akan sangat merasakan sekali dampaknya. Jadi kami menunggu kebijakan yang memang untuk menaikkan ekonomi di Provinsi Bangka Belitung ini. Oke, kita ke produk Lidi Nipah nih bareng Mbak Eva. Harapan dan juga pesan mungkin boleh dong disampaikan. Kalau harapannya tetap ya kita mau ekspor. Asik, itu Jadi untuk pihak-pihak yang bisa membantu bagaimana caranya biar kita bisa ekspor kerajinan unik ini yang hanya ada di Bubble. Kemudian pesan-pesan buat pemula ya, Iya, betul. jangan takut untuk berjuang. Artinya kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Tuh, Nah, Sobat jadi- RRI. Iya, jadi jangan ragu, buatlah itu apa dari kepandaian yang kita punya aja, dengan modal yang seminim-minim mungkin. Insya Allah kalau kita geluti dengan tekun, itu akan berhasil suatu saat nanti. Amin, keren banget. Dua wanita hebat, Muti beneran ya, nggak bohong ya. Dua wanita hebat yang Muti hadirkan hari ini di podcast Becaka Bubble. Muti mau ucapin terima kasih banyak Sama-sama. buat Mbak Eva, Sama-sama, Mbak Muti. Vina, Terima kasih, dan RRI. Muti makin pede di pakai wiring vest ya ini ya Mbak. Vest apa tadi namanya kok Muti lupa? Masterpiece Menumbing. Masterpiece Menumbing, ada filosofis dan juga makna historis di dalamnya. Kemudian di depan sini juga ada taplak meja dari Lidi Nipah dan juga ada kotak tisu, sama itu yang jadi masterpiece juga kalau untuk Mbak Eva ya, karena sudah masuk dapat sertifikat dan juara di Inakraf kemarin. Itu Inakraf ada lampu Award. cumi. Iya. Oke, Sobat RRI, terima kasih udah ngikutin perbincangan Muti bareng dua wanita keren hari ini. Jangan lupa follow dan subscribe sosial media RRI Sungai Liat.
Sampai jumpa di podcast Bercakap Bubble berikutnya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.